Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih semua? Semoga selalu dalam keadaan baik dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Minggu baru harusnya semangat baru dong ya. Di video kali ini aku mau masak lagi nih sama kakak aku. Kami mau masak menu makan siang. Nama menunya sambal lado ayam kaldu. Nanti terserah teman-teman sih mau kasih nama apa. Kalau ini aku kasih namanya asal-asal aja ya. Tapi yang pertama-tama ini kami mau buat rebusan teh benalu. Teh benalu ini sehat ya teman-teman, untuk kesehatan. Bagus untuk yang punya penderita kanker atau punya penyakit yang lainnya gitu. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu benalu, jadi benalu ini adalah tanaman yang tumbuh di pohon teh. Terus dia nanti akan memakan teh itu ya teman-teman. Jadi kalau pohon teh itu ada ditumbuhin tanaman ini, jadi pohon teh itu nanti bakalnya dia mati. Makanya dia disebut benalu teh. Ada juga sebagian benalu ini tumbuh di pohon kopi atau di pohon lainnya. Tapi yang bagus untuk untuk badan itu, yang bisa mengobati penyakit kanker atau sebagainya, itu adalah benalu yang tumbuh di pohon teh gitu ya teman-teman. Makanya disebutnya benalu teh gitu deh. Nah ini untuk yang pertama kita cuci dulu benalunya. Habis itu kita masukin ke dalam teko. Terus nanti kita siram lagi pakai air panas dia biar bersih. Karena teh benalu ini dijemur di bawah terik matahari gitu ya teman-teman. Jadi sedikit banyaknya kan dia agak berdebu gitu. Terus kita siram pakai air panas. Kita cuci lagi biar kotoran atau bakteri-bakterinya hilang, biar mati dan lebih bersih gitu. Terus nanti sisaan air panasnya baru kita tuangin ke dalam tekonya. Terus kita diamkan agak beberapa menit sampai dia berubah warna coklat gitu. Nah ini kita buang dulu untuk air panasnya. Habis itu baru kita masukin sisaan air panas yang tadi yang udah mendidih. Kita masukin ke dalam teko. Setelah itu baru kita diamkan selama beberapa menit atau jam juga boleh sih. Atau kita biarkan di situ sampai seharian juga nggak masalah sih sebenarnya. Semakin lama dia semakin bagus, semakin warnanya berubah menjadi kecoklatan, itu akan semakin bagus ya teman-teman khasiatnya. Terus lanjut ini yang kedua, kita siapin bahan-bahan untuk masak. Aku ada siapin ayam setengah kilo, terus ada tomat, cabai merah, cabai rawit geprek, bawang merah dan bawang putih. Terus aku juga siapin kentang 2 biji untuk kita goreng, nanti kita campurin ke sambal ladonya. Yang pertama kita rebus dulu ayamnya, kayak diungkep gitu ya teman-teman. Cuman ini aku ungkep, aku rebus aja. Untuk bumbu perasannya nanti tinggal kita tambahin garam aja sedikit. Kita tambahkan dulu untuk garamnya. Lalu kita rebus, kita tutup, kita biarkan sampai mendidih atau sampai ayamnya matang. Teman-teman masak menu makan siang apa ini hari ini? Boleh share di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa menjadi referensi aku buat menu makan siang selanjutnya. Menunggu ayamnya masak, menunggu ayamnya mendidih, kita haluskan dulu untuk sambalnya. Seperti yang aku bilang tadi, di sini aku pakai cabai rawit, cabai merah dan 2 bawang. Terus kita blender sampai halus, benar-benar halus ya teman-teman, biar dia bijinya tuh nggak begitu nampak gitu. Lanjut ini kakak aku mau kupas-kupas kentangnya. Kita pakai 2 buah aja, sudah cukup ya teman-teman. Terus nanti kita potong sesuai selera aja. Di sini aku potongnya panjang-panjang itu, nggak apa-apa. Nanti teman-teman kalau seleranya peta-peta atau potong dadu atau kecil-kecil juga boleh. Dan untuk si tomat yang 2 biji tadi juga kita potong-potong. Kita potong peta-peta aja, karena nanti itu kita goreng duluan. Nah ini dia untuk tomat dan kentangnya. Terus ini ayamnya juga udah mendidih, udah mateng, kayaknya udah bisa kita angkat. Kita tiriskan dulu ke mangkok, lalu kaldunya atau sisaan rebusnya kita nggak usah kita buang ya teman-teman, kita diamkan dulu di situ. Nah ini aku cuman pakai segitu aja, karena ini kan cuma untuk makan siang aja, jadi itu cukup ya teman-teman. Kita angkat. Terus sisaan kaldunya kita simpan dulu, nanti kita pakai lagi buat nyambel ayamnya.
Nah ini kita ganti kuali, teman-teman jangan salfok ya sama kualinya yang super gede, yang segede gaban gitu. Nggak apa-apa, biar nanti ayamnya bisa sekali masuk waktu menggorengnya. Oh ya, di daerah teman-teman minyak tuh lagi langka nggak sih? Terus berapaan gitu seliternya? Kalau di tempat aku memang 15.000 ya, udah mengikuti pemerintah, aturan pemerintah. Cuman ya gitu, langka banget, payah banget nyarinya. Mending mahal ya teman-teman, tapi gampang mencarinya daripada murah. Cuman kita nggak bisa nemu gitu di mana-mana, susah banget. Ya, tapi mau bagaimana lagi, sudah begitu keadaannya. Oke, ini aku siapin untuk bumbu tumis kangkungnya ya teman-teman. Nah, ini kita bersih-bersihkan, kita kupas-kupas untuk bumbu tumis kangkung ya teman-teman. Di sini aku pakai cabai rawit aja, terus bawang packing, bawang yang gede gitu, sama aku pakai bawang putih. Nah, untuk tumis kangkungnya aku pakai 2 ikat kangkung karena kami makan berempat. Terus nanti aku juga bakal bawa pulang sayurnya. Ini untuk kangkung aku buang dulu bagian akar, habis itu baru nanti kita potek-potekin. Seperti biasa untuk persampahan hidroponiknya ini kita nggak langsung buang karena nanti ini bakal kita kumpulin untuk menjadi pupuk tanaman yang di belakang rumah ya teman-teman. Oke, langsung aja ini kita bersihin kangkungnya, kita petik-petikin dulu. Kalau bersihin kangkung harap hati-hati ya teman-teman, karena di kangkung tuh banyak hewan begini, banyak siputnya. Jadi kalau kita nggak benar-benar ngelihat di celah-celah daunnya, itu nanti bakal kemasak gitu, kan geli sih, risih gitu ya, ada siput di masakan kita. Oke, untuk kangkungnya langsung aja aku percepat, ini udah siap dibersihin, udah siap dipotek-potekin. Langsung aja aku cuci. Ini aku cuci sebelah tangan aja karena sebanyak pegang kamera nggak apa-apa ya teman-teman, goyang-goyang. Terus untuk bumbu kangkungnya, bawang packingnya tadi kita iris-iris sama bawang putih. Sama cabai rawitnya juga kita iris-iris aja. Nah, terus seperti biasa sampahnya nggak kita buang ya. Itu bakal jadi pupuk untuk di belakang. Oke, ini untuk ayamnya udah kita goreng dan udah gosong. Tapi nggak apa-apa, nanti rasanya tetap enak kok. Itu cuma luarnya aja ya teman-teman yang gosong, dalamnya masih juicy kok, masih lembut. Oke, selanjutnya langsung kita masukin aja kentangnya, kita goreng sampai matang ya bunda-bunda teman-teman. Aku punya tips nih untuk bunda-bunda atau teman-teman yang suka masak. Kalau masakan bunda sering keasinan, bunda-bunda nggak usah khawatir, nggak usah cemas, nggak usah ditambahin air atau kuah. Bunda-bunda tinggal masukin kentang aja atau tahu. Karena kentang atau tahu itu penyerap asin ya teman-teman. Jadi kalau masakan kita asin, tinggal kita cemplungin kentang, kita tunggu sampai dia matang atau sampai dia lembut. Nah, otomatis rasa asin yang dalam sayuran kita atau masakan kita akan berkurang. Nah, tips ini boleh bunda-bunda praktekkan di rumah. Untuk bunda-bunda yang udah tahu, boleh atau punya tips yang lainnya, boleh sharing, boleh kasih saran untuk saya di kolom komentar ya. Oke, setelah goreng kentang tadi, kita langsung tumis kangkungnya aja ya. Untuk sambalnya nanti aja. Belakangan aku tumis dulu untuk kangkungnya. Ini yang pertama aku tumis untuk bawang merah dan bawang putih, lalu aku masukin cabai rawit. Setelah agak layu baru aku masukin kangkungnya, kita aduk-aduk sebentar sampai dia agak layu. Baru kita tambahkan air sedikit, lalu kita tutup dan kita diamkan sampai matang. Untuk bumbu perasanya aku cuman pakai garam sama saus sauri ya teman-teman. Aku nggak suka terlalu yang lemak-lemak gitu sih, jadi menurut aku sauri aja udah cukup ya, udah membuat rasa makanan itu lebih enak gitu. Terus aku juga kurang suka sama masakan yang kalau rasanya manis gitu ya teman-teman, seperti dikasih gula yang agak banyak itu aku kurang suka. Nah, ini untuk kangkungnya udah masak, langsung aja kita masukin ke mangkok. Setelah itu kita akan menyambal untuk ayamnya. Tapi kalau untuk teman-teman yang suka lemang nggak apa-apa, bisa ditambahin micin atau kaldu atau penyedap lainnya ya teman-teman. Ini opsional aja, sesuai selera masing-masing. Oke, ini kita sendok semua sampai ke kuah-kuahnya kita ambil, karena kuahnya ini enak kalau dicampur nasi, apalagi kalau
nasinya tuh yang tipe nasi yang agak keras gitu ya teman-teman, itu enak banget. Nah ini aku pakai minyak bekas goreng ayam tadi aja, nggak apa-apa, biar bau-bau ayamnya masih di situ, biar lebih enak, biar lebih nyos rasanya. Kita hemat-hemat minyak ya teman-teman, karena minyak kan sekarang lagi langka ya. Nah yang pertama-tama aku goreng dulu untuk tomat yang kita iris-iris tadi. Ini kita masukin, kita oseng sampai dia agak layu. Setelah itu baru kita masukin bumbu halusnya atau cabai yang udah kita haluskan tadi ya teman-teman. Ini untuk cabenya aku pakai segitu biar enak. Kalau aku suka ya teman-teman makan itu yang banyak sambalnya atau berkuah gitu, aku suka banget karena menurut aku bakal menambah nasinya jadi lembut gitu, jadi enak gitu buat ditelan atau dikunyah. Oke, ini kita aduk-aduk sebentar, terus untuk tomatnya kita tekan-tekan aja biar dia agak hancur. Nah untuk bumbu perasanya aku tambahin garam, sama itu ditambahin kakak aku gula sedikit ya, sama micin. Tapi kami gulanya nggak pakai banyak-banyak kok, karena ya seperti yang aku bilang tadi, kita nggak terlalu suka manis gitu ya teman-teman. Nah untuk sambalnya kita aduk-aduk sebentar, terus nanti kita diamkan sampai agak mateng. Setelah mateng baru ini kita masukkan ayamnya. Itu tadi sebenarnya aku skip ya teman-teman. Sebenarnya tadi tuh sambalnya kita diamkan dulu untuk beberapa saat sampai dia mateng, baru kita masukin kentang dan ayamnya. Nah ini dia tadi kaldu ayam yang udah kita asingkan. Langsung aja kita masukin ke sambal ayamnya. Terus diaduk-aduk sebentar sampai dia mendidih atau sampai airnya surut, sampai dia nyemak-nyemak gitu ya teman-teman. Cuman kalau teman-teman sukanya yang dia agak basah, agak berkuah, nggak apa-apa, bisa diatur untuk kekentalannya. Itu opsional aja sih, sesuai selera masing-masing. Nah ini ayamnya udah mateng, langsung aja kita plating, dan ini kita udah duduk di meja makan aja, udah standby mau makan siang. Karena ini waktunya udah menunjukkan jam 12 lewat gitu ya teman-teman, jadi perut udah keloncongan. Terus nggak lupa aku juga mau lalap pete. Iya dong, ini pete kesukaan aku banget, penambah selera banget buat aku. Jadi jika ada pete gitu ya, aku nggak bisa nolak gitu buat nggak makannya. Nggak masalah sih untuk aromanya, nanti kita bisa pakai apa itu namanya, Listerine gitu ya, obat kumur mulut gitu biar nggak bau gitu. Terus ada juga komedi yang mengatakan kalau ingin menghilangkan bau pete dari mulut, maka makanlah jengkol. Kalau untuk menghilangkan bau jengkol dari mulut, maka makanlah pete. Gitu ya teman-teman. Cuman itu ya komedi-komedi gitu aja buat yang pecinta pete atau jengkol. Terus ini aku mau taruh gula aren sedikit di gelas aku, karena kita bakal seduh teh benalu tadi ya teman-teman. Ditambahkan gula aren sedikit biar rasanya agak enak gitu, biar agak manis. Nih aku minumnya sedikit aja, setengah gelas aja, nggak apa-apa. Karena aku juga jarang sih sebenarnya minum ini. Nah ini aku ambil dulu untuk lauk dan sambalnya. Terus aku mau cobain untuk minum teh benalunya nih. Aku minum sedikit aja dulu, nanti setelah makan agak 1 jam baru aku minum lagi. Rasanya dia agak ya seperti teh gitu ya teman-teman, cuman dia agak lebih ke langu-langu gitu sih teman-teman. Tahu nggak sih langu gitu? Agak gimana ya bilangnya, kalau bahasa aku sih dia agak langu gitu aromanya. Nggak dijemur ya? Nah ini ayo kita makan, kita cobain untuk kangkungnya. Aku udah nggak sabar dah keroncongan, udah kelaparan soalnya. Ayo teman-teman yang belum makan siang, ayo makan siang. Yang belum masak, ayo segera masak, kita makan sama-sama. Sebelumnya ini aku baca doa dulu ya teman-teman. Oke, mari kita makan. Nah ini aku makan untuk lalam petenya. Ini rasanya enak banget.
Sambil makan, sambil nonton, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe-nya juga ya teman-teman. Sebelumnya aku ucapin terima kasih buat yang udah nonton sampai di akhir video. Sampai di sini dulu perjumpaan kita, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum, bye bye teman-teman.